Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwah wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang hendaknya sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan karunia Allah Subhanahu wa taala Allah masih memudahkan kepada kita jalan-jalan menuntut ilmu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah kita akan sama-sama membaca, mempelajari dan menelaah sebuah kitab yang berjudul Ashru Wasaya lil Wiqayati minal Waba, yaitu 10 wasiat untuk terhindar dari wabah. Kitab yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badar, ghafarallahu lah wa liwalidayh. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala adalah zat, satu-satunya zat yang hendaknya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ikhwan fillah, a'azanallahu wa iyyakum wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menurunkan rahmatnya kepada para hambanya yang senantiasa bertakwa kepada Allah, yang senantiasa mengingat dari janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika aturan-aturan , batasan-batasan syariat Allah Subhanahu wa taala, ketika aturan-aturan, 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 batasan-batasan syariat Allah Subhanahu wa taala
telah kita langgar, maka pastikanlah musibah akan turun kepada orang-orang yang melanggar dari aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ikhwan fillah, a'aznallahu wa iyyakum, sebagaimana musibah yang sedang menimpa negeri kita dan menimpa berbagai macam negara yang sedang dilanda oleh berbagai macam penyakit dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita senantiasa membentengi diri dengan amalan-amalan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa di antara sebab musibah dan bencana yaitu dengan adanya dosa-dosa dan maksiat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengkhabarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat 30. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Dan musibah apa saja, apapun jenis musibahnya yang menimpamu, maka itu adalah disebabkan oleh perbuatan-perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memaafkan sebagian besar dari dosa-dosamu. Ni khon fidina aznallahu iyyakum, Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menafsirkan ayat surah Asy-Syura ayat 30 ini. Beliau katakan Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa musibah apapun yang menerpa seorang hamba, baik menimpa badan, harta, dan anak-anaknya, atau musibah yang menimpa segala yang dia cintai dan berharga, semua itu disebabkan kemaksiatan yang telah dia lakukan. Disebabkan oleh kemaksiatan yang mereka lakukan. Bahkan dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala ampuni lebih banyak daripada yang dibalas atau dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, andai kata dosa seluruhnya yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala Allah balas, maka tentu akan lebih banyak lagi musibah dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi para hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin menzalimi para hambanya, tetapi merekalah yang hakikatnya mereka menzalimi diri mereka sendiri. Itulah jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapan yang mulia dari Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada beliau. Makanya ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para ulama salaf pun mengatakan serupa dengan perkataan di atas. Iya. Artinya apa? Serupa dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 30 tadi. Di antaranya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, di antara akibat dari berbuat dosa adalah menghilangkan nikmat. Ketika nikmat telah hilang, maka tentu di situ ada perbuatan-perbuatan dosa yang senantiasa dilakukan oleh hamba. Dan akibat dari dosa adalah mendatangkan bencana. Ini akibat dari dosa, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bencana musibah kepada hamba tersebut. Makanya kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, oleh karena itu hilangnya suatu nikmat dari seorang hamba adalah karena dosa. Begitu pula datangnya berbagai macam musibah juga disebabkan oleh dosa-dosa yang mereka lakukan. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi halaman 87. Demikian pula ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ucapan yang indah dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau pernah mengatakan rahimahullahu taala, tidaklah disandarkan suatu kejelekan atau kerusakan
melainkan pada dosa karena sebuah musibah. Yaitu karena musibah Allah Subhanahu wa taala sandarkan sebuah kejelekan, kerusakan kepada seorang hamba. Itu semua disebabkan karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Lataif Ma'arif halaman 75. Demikian pula ikhwani fiddin a'azinallahu iyyakum wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan tentang akan terjadinya wabah penyakit dan juga sebab-sebab terjadinya musibah serta wabah penyakit tersebut kepada kaum muslimin atau kepada seluruh kaum hamba Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, lam tadhharil fahishah fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madu. Kata Abdullah ibn Umar rahimahullah radhiyallahu taala anhuma, tidaklah fahishah yaitu perbuatan keji tersebar pada suatu kaum, kemudian mereka melakukannya dengan terang-terangan, kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka wabah penyakit ta'un dan berbagai macam penyakit yang belum pernah terjadi pada kaum sebelum mereka. Artinya ikhwani fillah a'azinallahu iyyakum, ketika fahishah perbuatan keji dilakukan secara terang-terangan, maka ini sebab akan turunnya musibah malapetaka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita perhatikan bersama bahwa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas, beliau telah memperingatkan para sahabat dan umatnya bahwa apabila perbuatan fahishah, perbuatan keji telah menyebar dan dilakukan secara terang-terangan, maka wabah penyakit dan kelaparan yang belum pernah terjadi akan menyebar di tengah-tengah mereka. Akan menyebar luas di tengah-tengah mereka. Penyakit dan virus yang sebelumnya sama sekali tidak diketahui dalam ilmu kesehatan, tiba-tiba muncul menyebar dengan sangat cepat. Perhatikan ikhwan fillah a'azinallahu iyyakum, kita sedang merasakan fenomena ini pada saat ini. Dan ini bukan kejadian yang baru terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Namun ikhwan fillah a'azinallahu iyyakum, ini adalah sesuatu yang sudah lama sejak dulu terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk menangani, untuk membentengi diri dari tersebarnya virus yang menyebar di negeri kita pada saat ini, maka hendaknya kita membentengi diri kita dengan mempelajari 10 wasiat agar terhindar dari segala jenis virus dan wabah. Makanya ikhwan fillah a'azinallahu iyyakum, kitab ini adalah kitab yang sangat bagus. Kitab yang sangat direkomendasikan oleh para ulama untuk membacanya dan menelaahnya. Kitab yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah membuka kitab beliau dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini adalah adab dari seorang ulama yang mencontoh dari kalamullah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Yang mana Al-Qur'an Al-Karim seluruh ayat-ayatnya dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula meneladani dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak memulai sesuatu, maka beliau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.
Kemudian beliau Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan muqaddimah, pendahuluan, di dalam kitab Ashru Wasaya lil Wiqayati minal Waba. 10 wasiat agar terhindar dari segala jenis wabah. Segala jenis wabah. Baik. Beliau katakan, alhamdulillahi yujibul muttarra idza da'ahu. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang maha mengabulkan doa orang yang kesulitan. Ini Allah lah Subhanahu wa taala yang maha mengabulkan dari doa-doa orang yang kesulitan. Wa yughithul mahlufa idza nadah. Dan Allah Subhanahu wa taala yang maha memberikan pertolongan kepada para hambanya al-malhuf, yaitu para hambanya yang bersedih hati, idza nadahu, ketika mereka menyeru meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikan kepada mereka. Wa yakshifus su', Allah Subhanahu wa taala yang menghilangkan, yang menyingkap, yang menarik, mencabut segala keburukan yang menimpa para hambanya, Wa yufarrijul kurubat, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan jalan keluar dari segala macam bencana, segala jenis bencana, musibah, malapetaka. Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan kita dari hal tersebut. La tahyal qulubu illa bidzikrihi, tidak akan hidup hati para hamba kecuali dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Tidaklah kamu mengetahui bahwasanya tenangnya hati yaitu dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. La tahyal qulubu illa bidzikrihi, tidak akan hidup hati seorang hamba kecuali dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqa'a amrun illa biiznihi, dan tidak akan terjadi segala sesuatu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Segala musibah, berbagai macam virus yang menimpa negeri kita pada saat sekarang ini, sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk menjadikan kita kaum muslimin terkhusus untuk menjalankan ibadah-ibadah di rumah masing-masing dan menjauhi dari keramaian-keramaian. Maka ini ikhwani fiddin a'azinallahu wa iyyakum, segala sesuatu yang terjadi ini adalah perkara yang terjadi sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wala yutakhallasu min makruhin illa birahmatihi, dan tidak ada cara upaya untuk melepaskan diri, menyelamatkan diri dari segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita mengharapkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala agar kita terselamatkan dari berbagai macam jenis wabah yang menimpa kaum muslimin terkhusus di zaman sekarang ini. Wala yuhfadhu syai'un illa bikala'atihi, dan segala sesuatu tidak akan dapat dijaga illa bikala'atihi, kecuali dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat Allah lah Allah menjaga dari segala sesuatu para hambanya. Ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjaganya dengan menurunkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wala yudrakul ma'mulun illa bitaisirihi, dan tidak akan didapat atau digapai oleh seorang hamba suatu harapan kecuali dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memudahkan segala urusan hamba. Inna ma'al usri yusra. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Wa inna ma'al usri yusra. Allah ulangi lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Artinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ikhwan fiddin wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum,
bahwasanya kesulitan begitu dia terjadi maka akan muncul di akhirnya kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tunalu sa'adatun illa bi ta'atihi, dan tidak akan tercapai yang namanya kebahagiaan, yang namanya kesenangan illa bi ta'atihi, kecuali dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang menentang ajaran Allah dan Rasulnya, orang-orang yang menjauhi dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menentang agama Allah secara terang-terangan maupun tersembunyi, hakikatnya ikhwani fiddin wa akhwati fillah, mereka tidak akan mendapatkan dari kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullahu taala mengatakan, "Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Rabbul alamin wa ilahul awwalin wal akhirin, wa qayyumus samawati wal ardin." Kata beliau Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullahu taala, dan aku bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Dan inilah ikhwan fillah azanallahu iyyakum wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya Allah dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Allah dialah satu-satunya ilah yang berhak disembah oleh para hambanya seluruhnya. Wahdahu la syarikalah, Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Rabbul alamin, Allah Rabb semesta alam. Wa ilahul awwalin wal akhirin, Allah Subhanahu wa taala sesembahan ilah, satu-satunya ilah sesembahan orang-orang terdahulu, wal akhirin, dan orang-orang yang datang terakhir. Wa qayyumus samawati wal ardin, dan Allah Subhanahu wa taala yang maha menegakkan langit dan bumi. Ini ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Kemudian beliau mengatakan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, aku bersaksi bahwasanya Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan rasulnya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasul Allah Subhanahu wa taala, utusan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini bantahan bagi orang-orang yang mereka mempertuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hulunya, dengan ekstrimnya mereka. Iya. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga mereka memberikan hak-hak yang seharusnya diberikan kepada Allah, mereka berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu naik di atas mimbar dan mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika beliau naik di mimbar semasa wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan, barang siapa yang selama ini menyembah, mempertuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna Muhammadan qad mat, maka sesungguhnya sekarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah Allah panggil. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang selama ini hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, hanya beribadah kepada Allah, tidak kepada selainnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hayyun, zat yang maha hidup, la yamut, dan tidak akan pernah mati. Oleh karena ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah zat, hanyalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah kepada para hamba Allah Subhanahu wa taala. Al-mab'utsu bil kitabil mubin. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang yang diutus dengan kitab yang nyata untuk menjelaskan perkara-perkara yang hendak dijelaskan, menyampaikan risalah kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Wasiratil qawim, dan jalan yang lurus. Sallallahu alaihi
sallallahu wasallam alaih. Semoga salawat dan salam senantiasa terhaturkan kepada beliau wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan semoga salawat dan salam tersebut juga tercurahkan kepada alihi, keluarga beliau, wa sahbihi, dan sahabat beliau ajma'in seluruhnya. Ini ikhwan fillah azinallahu iyakum dari muqaddimah yang Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah ta'ala sebutkan. Kemudian beliau katakan, amma ba'd, adapun setelah itu, fahadhihi wasaya nafi'atun, maka wasiat ini, artinya wasiat yang beliau paparkan di buku ini adalah wasiat yang nafi'atun, wasiat yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin dan muslimah, bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang mereka sadar bahwasanya mereka sedang diuji oleh Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang menguji mereka dengan sebuah ujian agar mereka kembali kepada Allah, menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang munib, yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wasiat inilah adalah wasiat yang sangat bermanfaat, kata beliau. Udzakiru biha bimunasabati makhawifin nas fi hadhil ayyam minal waba al-musamma kuruna. Ini adalah wasiat yang sangat bermanfaat, yang perlu diingatkan kembali, yang perlu diingatkan, disampaikan kembali bersamaan dengan timbulnya rasa takut manusia di akhir-akhir ini, kata beliau. Iya, para manusia takut ketika wabah virus ini menyebar kepada mereka. Maka kata beliau, ketika manusia takut dari virus yang menimpa mereka ini, dari wabah yang menimpa mereka yang dinamakan wabah corona atau COVID-19. Nas'alullah azza wa jal ay yarfa'a 'anna wa 'anil muslimina aynama kanu kulla darrin wa bala'in. Kata beliau, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullahu ta'ala, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat wabah virus ini dari kita secara khusus, wa 'anil muslimin, dan kepada seluruh kaum muslimin aina makanu, dimanapun mereka berada, kulla dararin wa bala'in, darurat apapun itu atau musibah apapun itu, wa bala'in, dan ujian apapun itu, agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat dari musibah ini. Ini doa dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah kepada kita, mendoakan kaum muslimin seluruhnya agar Allah senantiasa segera mengangkat, mencabut dari wabah yang menimpa negeri kita ini. Wa ayyakshifa 'anna syiddata wal la'wa, kata beliau hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, dan agar Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga segera menyingkap dari kita kesempitan wal la'wa, dan kesulitan. Wa ayyahfadhana ajma'ina bima yahfadhu bihi ibadahu salihin, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita seluruhnya bima yahfadhu bihi ibadahu salihin, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga para hambanya yang saleh, yang senantiasa berbuat kebaikan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Sesungguhnya hanya kepada Allah lah, atau sesungguhnya Allah lah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha melindungi para hambanya, wal qadiru alaih, dan maha berkuasa atas para hambanya. Ini ikhwan fillah azinallahu iyakum, ya, dari muqaddimah Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Ashru Wasaya